Halo guys, jumpa lagi dengan saya Septian Lara. Kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat patung singa dari bahan semen. Mulai dari bagian kepala, kaki, badan, hingga bagian-bagian yang lain. Di sini akan saya perlihatkan secara tuntas sampai selesai. Maka dari itu, simak terus videonya sampai selesai. Jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe ya guys. Oke, pertama-tama kita siapkan kawat atau besi untuk membentuk kerangka kepala. Sekalian nanti ujungnya akan menjadi tulang dari taring yang akan kita buat ya guys. Oke, tahap yang kedua, kita cor atau kita sambung tulang dari taring bawah dan atas untuk membentuk kerangka kepalanya menggunakan adonan yang sudah kita siapkan, yaitu campuran semen dengan pasir. Di sini saya gunakan semen 1 bagian dan pasir 2 bagian ya guys, agar lebih kokoh. Oke guys, di sini saya memulai cor bagian taring atasnya. Ya, bisa kita jepit dengan bata seperti ini agar semennya tidak meluber kemana-mana. Setelah itu kita pasangkan bagian taring bawah atau dagunya, kemudian kita cor, kita sambung. Besi jangan dicor semuanya, kita sisakan sebagian agar bisa kita sambung cor dengan bagian lehernya. Setelah itu kita siapkan kerangka tangan atau kaki depannya dan cor dengan bahan atau adonan yang sudah kita siapkan, campuran antara semen, pasir, dan koral. Untuk bagian kaki ini saya gunakan perbandingan 1 bagian semen, 3 bagian pasir, dan 3 bagian koral. Pastikan adonan yang kita cor ini harus padat ya guys, agar bagian tangan atau kaki depannya ini kokoh ya guys. Selanjutnya tahap yang keempat, kita membentuk bagian kaki bagian belakang ini. Agar kita bisa tetapkan bagian belakangnya, kita mengetahui posisi pahanya di mana dan letak ekornya di mana, karena sudah kita tetapkan bagian letak kakinya ini. Untuk perbandingan bahan cornya ini sama seperti tadi, bagian kaki depan atau bagian tangannya ya guys. 1 bagian semen, 3 bagian pasir, dan 3 bagian koral, sama seperti yang tadi. Ya, kita bentuk dulu seperti ini guys. Ya. Oke, tahap yang selanjutnya yang kelima, kita cor atau kita membentuk bagian badannya. Di sini saya gunakan panggung atau andang, karena untuk kerangka dari badan singa ini saya tidak membentuk kerangka seperti pada umumnya, yaitu membentuk kerangka silinder atau berbentuk tabung. Di sini saya langsung isi bagian tengah badannya ini dengan besi-besi dan saya langsung cor agar padat, tidak seperti biasanya yang silinder kerangkanya, maka di bagian tengahnya kosong atau tidak padat ya guys. Oke, selanjutnya kita cor tulang gigi dan bagian dagunya. Di sini saya memilih paku untuk tulang giginya agar giginya tidak mudah patah ya guys. Tahap yang ketujuh adalah menyambung bagian badan dan kepala. Mohon maaf ya guys, di sini terpaksa saya gunakan waktu malam hari untuk menyambung bagian badan dan bagian kepalanya agar esok hari kita bisa langsung membentuk, karena bagian lehernya sudah mengeras dan tidak khawatir lagi akan terlepas ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Tahap yang ke-8 adalah membentuk bagian kepala dan bagian leher. Di sini kita harus sabar ya guys membentuk bagian lehernya. Jangan langsung ambisi ingin membentuk sekalian bagian rambut-rambutnya. Jangan terlalu tebal kita tempelkan
adonannya ini karena bisa roboh nanti. Tempelan plesterannya bisa berjatuhan ya guys. Sambil menunggu bagian leher agak kering, kita bisa membentuk wajah dari singa ini. Bagian hidungnya, bagian matanya, dan bagian-bagian yang lain. Untuk bagian muka dari singa ini, jika ingin lebih bagus, bisa kita gunakan perbandingan 1 bagian semen dan 2 bagian pasir. Semuanya opsional, tidak harus terpaku dengan perbandingan yang saya buat, karena memang saya terbiasa menggunakan 1 bagian semen dan 3 bagian pasir. Dan saya rasa ini sudah cukup lumayan kuat. Dan ini sudah mulai nampak muka depannya, terlihat dari depan ya guys, seperti ini. Nah, bagian leher sudah mulai mengering, bisa kita tambah lagi, kita tempel-tempelkan bagian-bagian lainnya seperti bagian telinga dan yang lainnya. Sudah bisa kita tambahkan ini, pertebal lagi bagian lehernya. Oke, lanjut sambil menunggu bagian leher kering untuk kita pertebal lagi. Sekarang kita masuk ke bagian 9, kita membuat bentuk otot-otot dari singa ini. Di sini saya memberi contoh otot bagian kaki depan atau bagian tangannya saja ya guys. Ini caranya hanya dengan membentuk atau membuat irisan-irisan dengan menggunakan pisau atau cetok seperti ini secara langsung. Teknik ini juga bisa digunakan untuk membentuk otot bagian badannya nanti ya guys. Ya, mungkin otot-otot di bagian punggung dan sekitar pinggang dari singa ini. Oke, untuk tahap pembentukan otot ini juga opsional ya guys, karena singa yang asli di alamnya juga tidak terlalu terlihat ototnya. Ini karena kita ingin terlihat lebih cantik, maka dari itu kita membentuk ototnya yang lebih terlihat ya guys, agar terlihat singanya ini kekar dan kuat ya guys. Oke, selanjutnya tahap yang ke-10, kita membentuk rambut singa ya dengan cara mengiris-iris bahan yang sudah kita tempelkan tadi. Nah, untuk bentuk rambut singanya ini juga opsional, terserah si pematung ingin membuat bentuknya seperti apa ya guys. Boleh ikal, boleh keriting, boleh agak lurus atau seperti apa, terserah si pematung atau terserah kalian ya guys. Oke, kita masuk ke tahap yang 11, yaitu membentuk taring. Karena di sini besi yang saya gunakan kecil dan tidak bisa saya gerinda untuk membentuk taringnya karena terlalu kecil, tetap harus kita tambahkan, kita selubungi kawat besi ini dengan semen. Tetapi di sini saya gunakan bahan-bahan lain untuk campuran semennya agar tidak mudah pecah semennya ini atau tidak mudah hancur. Bahan campuran semen ini bisa berupa benang, bisa berupa perban atau bahan-bahan lain yang berbentuk serabut seperti itu. Atau jika tidak ingin kerepotan seperti ini, kita memang benar-benar harus pilih besi yang besar dan sudah kita bentuk terlebih dahulu ya guys, pada saat penanaman bagian taring dengan rangka kepalanya. Oke, taring sudah selesai, kita lanjut lagi ke bagian atau tahap yang ke-12, yaitu membuat lidah singa. Di sini kita gunakan semen bercampur dengan pasir
yaitu semen satu bagian dan pasir satu bagian untuk lidahnya, agar lidahnya ini tidak mudah hancur atau rusak ya guys. Oke, di sini kalian bisa gunakan sarung tangan agar tangannya tidak rusak kena semennya. Saya memang sudah terbiasa menggunakan tangan langsung seperti ini. Nah, saya rasa lebih leluasa. Di sini kita hanya membuat lidahnya dengan cara membentuk seperti ini, dipijat-pijat ya guys. Nah, ini sudah terbentuk lidahnya. Oke guys, untuk bentuk lidahnya ini juga opsional karena bentuk lidah singa tidak harus atau tidak selalu seperti ini. Pada saat singa marah atau membuka mulutnya, banyak juga bentuk-bentuk lain dari lidah singa ini. Oke, kita masuk ke tahap yang ke-13. Kita membuat rambut kepala dan rambut ekor dari singa ini. Di sini kita akan membuat bentuk helai rambut singa. Di sini saya gunakan sisir ya guys, untuk membentuk rambut-rambutnya, rambut kepala dan rambut ekor. Jadi kita tinggal goreskan seperti ini, bisa bergelombang, bisa lurus, itu terserah kalian ya guys. Jika ingin lebih rapi, gunakan teknik iris seperti teknik mengukir ya, agar lebih rapi, karena teknik menyisir ini agak kurang rapi ya guys. Oke, jika semuanya sudah dirasa beres, tinggal kita masuk ke tahap pengacian ya guys. Bisa kita gunakan kuas ya, tidak usah terlalu terlihat mulus, karena biar agar terlihat kesan tekstur dari rambut-rambut singanya ini atau bulu-bulunya. Oke guys, untuk jari-jari dari singa ini juga opsional. Bisa membuat bentuk jari seperti ini ya, agak terlihat seperti timbul tulang-tulang jarinya, atau bisa juga tidak terlihat tulang jarinya atau membentuk seperti yang aslinya di alam. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.